Hai 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 hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Holila TV di sini, guys. Selamat pagi, good morning, selamat siang, good apa kalau siang? Unknown. Good afternoon, good night. Selamat malam ya kalau menontonnya lagi di malam hari ya. Apalagi ya, pokoknya buat guys-guysnya aku semoga baik-baik saja, sehat-sehat semuanya, gak ada kekurangan sesuatu apapun. Yang lagi beraktivitas selamat beraktivitas, yang lagi masak selamat masak, yang lagi makan selamat makan ya guys. Kalaupun yang ada yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, amin gitu ya guys ya. Ini penampilannya kayak siapa ini guys, ini sudah 50 tahun lah nggak sisiran guys, kasihan sebenarnya. Ini panjang ini guys, panjang ini tuh, wow. Coba satunya panjang nggak guys, wow. Aduh. Ya sudah guys ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas santet, kiriman santet yang bertubi-tubi. Gitu ya guys ya. Tetap tentunya tetap selalu stay tune ya guys di Holila TV, dan selalu didukung Holila TV dengan cara di subscribe, dinyalakan loncengnya, dan di like ya guys ya. Oke, kita langsung saja guys ya, ke apa ke intinya itu loh guys ya. Kenapa sih ini rambutnya seperti gembel? Oh, bukan gembel ini guys, tapi rambut yang stres. Orangnya rambutnya stres ya. Oke, kita akan berbicara serius guys ya sekarang, sangat serius. Uh, kita mulai ya guys ya. Oke, gak ada maksud tujuan apapun ini, nggak ada, cuman sekedar biar buat mawas diri saja, hati-hati gitu. Bahwasanya Holila TV ini banyak sekali guys yang mengirimkan santet-santet, guna-guna ya. Tujuannya ya agar tidak bahagia, agar hancur hidupnya begitu guys. Contohnya saja dulu waktu sebelum punya warung di sini, di rumah saja yang nyantet sudah ada 5 orang. Bayangin, sudah ada 5 orang, number 5 sudah ada 5 orang. Dan ditambah lagi di sini yang nyantet ada 3. Berarti ada 8. Kalau yang 5 yang di rumah itu berjalan terus apa enggak, saya enggak ngerti lah. Hanya Allah yang tahu guys. Kalau yang terbaru yang di warung ini ada 3 dukun yang menyerang. Loh, Mbak, bisa-bisanya sih tahu kenapa? Eh, kok bisa ada 1, 2 sampai 8? Tahu dari mana? Tak ceritakan guys, taunya dari mana? Saya kalau di rumah dulu kan yang mempunyai tujuan tidak baik itu kan ada 5 orang guys ya, ya seperti mungkin ada sih saudara dekat, ada tetangga, ada saudara dekat tapi rumahnya jauh, ada. Kenapa saya bisa ngomong 5 orang pada waktu itu di rumah yang menyantet keluarga saya? Nah, itu saya taunya dari mimpi saya guys, mimpi saya. Ya mimpinya ya mulai dari jam 2 sampai jam 4 itu tadi. Taunya dari mimpi. Begitupun di sini, di warung ini. Di warung ini yang menyetroni, menyetroni ya guys ya. Yang sedang apa namanya? Mengirimkan ilmu hitamnya ada 3. Number 3. Ada 3 guys. Ada nenek-nenek, ada kakek-kakek, satunya ndak kelihatan, entah itu laki-laki apa perempuan ya guys ya. Di dalam mimpi saya itu cuman 1 orang. Kalau di dalam mimpinya my heart itu ada 2 orang, nenek-nenek sama kakek-kakek ya. Taunya lewat mimpi itu guys, taunya saya jadi tahu, oh berarti orang ini, berarti orang ini. Kalau di penglihatan saya di dalam mimpi itu yang menyuruh yang kelihatan. Kalau dukunnya masih remang-remang guys ya. Kalau di dalam mimpi saya itu eh, yang diperlihatkan orang yang ingin menyakiti, orang yang ada maksud itu, bukan dukunnya. Dukunnya cuman apa namanya ya? Uh,
apa ya namanya, remang-remang lah guys, gak kelihatan. Nah, kalau di mayhatnya diperlihatkan dua, satu dukun nenek-nenek, satunya kakek-kakek itu yang menyerang ya guys ya. Kebetulan yang nenek-nenek itu disuruh hadapkan ke saya sama mayhat, terus mayhatnya itu ngadepin yang kakek-kakek itu. Ya itu, kenapa sih bisa tahu kalau dikirimin santet, diserang santet? Ya tahu guys, karena saya itu sama suami itu jarang tidur, banyak ibadah, sholat malam, sholat tahajud, hajat, 5 waktu, diperkenceng ngajinya, wiritannya, sehingga diperlihatkanlah ada maksud apa. Itu ya guys ya. Udah tahunya ya dari mimpi. Dari mimpi. Makanya hati-hati bagi kamu yang ingin membuat, mencelakai, menyakiti keluarga saya, hati-hati. Karena kenapa? Karena sudah kelihatan mukanya siapa-siapa. Saya tidak perlu menyebutkan namanya ya. Karena saya sendiri jujur ya guys ya, punya kelebihan. Kelebihannya itu apa? Kelebihannya itu kalau ada yang ingin menyakiti keluarga saya, ingin menyakiti saya, atau suami atau anak-anak, itu kelihatan di dalam mimpi. Itu keistimewaannya saya, kelebihannya saya. Jadi bisa tahu orang yang tidak baik, yang ingin memang menghancurkan kehidupan saya itu masuk gitu guys, di dalam mimpi itu masuk, sudah kelihatan mukanya. Jadi hati-hati kalau sampai menyakiti, sampai parah, wah tunggu saja, bisa gelap mata ini. Nggak guyon loh guys ya, serius ini. Jadi kenapa sih mbak kok bisa tahu kalau disantet ini? Ya tahulah, karena ada ketidakwajaran. Di dalam mimpi pun itu diperlihatkan, dan kebetulan saya sendiri punya kelebihan. Kelebihannya itu adalah siapapun mereka yang ingin menyakiti lewat gaib, santet atau guna-guna, maka akan datang ke dalam mimpi saya. Tuh hati-hati ya. Sudah tahu bentuk mukanya, sudah tahu bentuk muka dukunnya. Hati-hati. Emosi ini guys. Emosi 100.000% ini. Jadi hati-hati saja. Kalau sampai berlanjut, sampai parah, ini ya guys ya. Jangan dikira Ulila TV itu bisa jadi laki-laki nantinya guys. Kalau sudah emosi bisa beda. Bukan Ulila TV lagi. Ya kenapa sih meskipun disantet kok enggak separah-parah amat, enggak sakit-sakit amat. Pengalaman saya begini guys. Kalau sudah ada serangan seperti itu, suatu saat memang parah sih. Serangannya memang parah. Jadi saya waktu tidur itu otomatis saya pernah mengalami tenggorokan saya itu langsung mandek. Maksudnya mandek itu langsung buntu guys. Tenggorokan ini buntu. Terus kayak ada apinya dibakar. Langsung kekeringan. Tidak itu saja guys. Ranjang tempat saya tidur itu seperti gempa. Gini-gini guys. Dasar tuh gitu. Kenapa saya selamat? Karena saya menyebut nama Allah. Dan apa yang saya hafal saya baca. Terutama Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi, Al-Fatihah sembarang. Itu berulang-ulang ya guys ya. Semua. Jadi bukan emosi sayanya. Ya emosi sih guys ya. Kalau diserang-serang seperti itu. Gak ada gempa, gak ada apa, moro-moro ranjang. Ini. Pernah, digituin pernah. Saya diinjak, itu yang injak hitam. Saya gak bisa nafas, ya mungkin kalau ndak punya iman mati sudah guys. Jadi jangan dikira loh ya, kalau orang meninggal pada saat tidur, oh orang itu loh ternyata nggak punya dosa, enak meninggalnya, meninggal pada waktu tidur. No, bukan. Bisa saja itu ada serangan santet atau serangan gaib sehingga tidak kuat dia bisa meninggal. Saya pun demikian, kalau tidak kuat sudah istet mulai dari dulu. Karena sudah seringnya ada serangan-serangan seperti itu. Terakhir suami juga diserang, ya sama, nggak ada gempa langsung di tempat tidur tuh goyangannya dahsyat. Sampai gini-gini guys. Kalau ndak baca nama-nama Allah, sudah bisa fatal akibatnya. Jangan main-main yang
mengirimkan santet mau menyakiti saya di sini di warung sudah kelihatan wajahnya. Jadi enggak takut sih, saya enggak takut karena saya punya Allah. Kenapa sih enggak sampai parah? Enggak sampai ini rambutnya serem, ceritanya juga serem ya guys ya. Kenapa sih Holila TV itu kalau disantet enggak sampai parah? Enggak lah. Kenapa? Karena saya itu beriman. Saya itu 5 waktunya jalan, bukan sombong, bukan sok suci, bukan sok agamis, tidak. Karena saya beriman, saya menjalankan sholat 5 waktu, saya selalu wiritan, selalu mengaji. Setiap sholat 5 waktu saya selalu mengaji surat Yasin sampai 3 kali kalau ada serangan guys. Untuk mentalkan itu biar kembali ke orangnya. Saya tujukan itu sudah. Jadi memang harus taat beragama. Ngajinya harus kenceng, wiritannya harus kenceng. Sholat malam, tahajud, hajat itu ada tujuannya. Hajat apa? Selamat dari hal-hal seperti itu, gitu loh guys ya. Kenapa sih bicara santet menyantet serem loh mbak? Bukan serem gimana guys, tapi ini untuk sebagai gambaran saja bahwa Holila TV itu sekarang baru-baru ini ada 3 dukun yang sudah masuk di dalam mimpi. Kenapa saya tidak menganggap itu setan? Karena kan kalau mimpi katanya setan, tidak. Karena saya itu percaya mimpinya aja di jam 2 sampai jam 4 dan saya sering sholat malam. Jam 3 itu saya bangun sholat malam, tahajud, hajat 5 waktu nggak pernah bolong, wiritan, ngaji. Makanya saya sampai sekarang masih sehat bersama keluarga ya guys ya. Masih sehat ya, walaupun sudah jatuh sebenarnya. Memang dari dulu memang tujuannya untuk biar jatuh. Ya itu yang berhasil guys. Holila TV memang jatuh. Awalnya dari langit sudah jatuh ke tanah, sudah biarkan saja. Kalau masalah pekerjaan yang dirusak, sudahlah, itu mungkin sudah takdir saya, nggak apa-apa, saya terima. Pekerjaan suami juga dijatuhkan, sudahlah, mungkin itu sudah takdir. Yang penting kesehatannya semua keluarga sehat. Kalaupun ya saya mikirnya ya bukan karena apa sih, memang karena takdir dari Allah, cobaan dari Allah, gitu-gitu saja guys. Pokoknya satu pesan saya, agar kita terhindar dari serangan santet, guna-guna, orang yang ingin menghancurkan kita. Satu cuman keimanan. Kalau Islam ya guys ya, kalau agama lain sesuai dengan kepercayaannya. Harus beriman, gak neko-neko, harus positif, sering mengaji wiritan agar selamat. Ya guys ya. Oke, itu saja kenapa bisa tahu sih sampai ada 3 dukun, tambah ada 5 dukun, 8 semua guys yang menyerang. Yang 5 ini sudah lemah, tinggal 3 yang sekarang ini. Sebenarnya sudah lemah. Karena serangannya sudah tidak berhasil begitu saja. Karena saya itu punya Allah. Saya tidak pernah takut sama santet itu. Itu loh kerjaannya setan, kerjaannya jin, kerjaannya iblis lah. Saya tidak akan pernah takut sama itu. Saya hanya takut sama Allah, gitu loh. Jadi hati-hati itu orang yang punya santet sendiri, para dukun-dukun itu, hati-hati Anda di akhirat nanti ya. Kehidupan dunia tuh loh nanti ada akhiratnya, hati-hati. Itu saja ya guys, tetap jaga iman, tetap ini jadi seram ya guys ya. Pokoknya sekali lagi untuk terhindar dari hal-hal seperti itu ya kita harus beriman. Imannya dipertebal, imannya diperdalam lagi agar selamat. Meskipun dipacu terus sama hal-hal seperti itu, kita akan baik-baik saja karena ada Allah yang melindungi. Oke, cukup sekian, semoga menjadi gambaran dan supaya menjadi gambaran saja biar antisipasi dan hati-hati ya guys ya. Oke, Holila TV undur diri dulu. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Tetap selalu berpikir positif, jangan pernah berpikiran secara negatif ya guys ya. Semoga bisa
memaknai apa yang saya bicarakan dari awal sampai akhir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.